Shalom Jemaat New Life Community. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat, baik, dan disertai oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan buat kita pagi ini yang menuntun hari-hari dalam kehidupan kita. Terambil dari 1 Raja 17 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti apa yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu." Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, semua kita pernah mengalami apa yang dikatakan dengan ketakutan. Tapi ketakutan terbesar kita bukan soal apa, tapi yang sangat menakutkan kita adalah ketiadaan makan dan minum. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, banyak cara yang dilakukan manusia untuk dapat mengcover makan minum yang berkecukupan di dalam kehidupannya. Banyak orang mengusahakan segala sesuatu supaya hanya dapat makan, minum, dan pakai di dalam kehidupannya. Tapi pernahkah saudara masuk kepada satu peristiwa atau dilema bagaimana persediaan makanan yang habis sehingga ini menjadi dasar ketakutan yang sangat amat dalam kehidupan seseorang? Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan ini berkata bahwa ketakutan menghalangi berkat Tuhan. Judul daripada perenungan kita pagi ini adalah ketakutan menghalangi aliran berkat. Nah, bagaimana pada saat Elia berkata kepada janda di Sarfat itu, "Buat dulu terlebih dahulu bagiku." Sedangkan apa yang dimiliki oleh janda Sarfat itu cukup hanya untuk mereka, dan itu pun tidak panjang, tapi hanya 1 hari itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau apa yang ada pada kita lalu kita berikan kepada orang lain tanpa kita tidak memiliki lagi, maka itu satu dilema yang mengakibatkan ketakutan dalam diri kita. Tapi kepercayaan kita terhadap Allah, penyedia segala sesuatunya, justru itu yang membuat sikap kita dalam menghadapi persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita justru berbeda. Jadi yang pertama, kita dapat pelajaran daripada bagaimana janda Sarfat akhirnya memberikan apa yang ada padanya untuk dipersembahkan kepada Elia sebagai hamba Tuhan pada saat itu. Saya juga percaya hal yang sama dapat kita alami pada hari-hari ini, di mana Tuhan katakan bahwa zaman-zaman akhir ini adalah masa yang sangat sukar. Tapi saya percaya ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka selalu Tuhan cukupkan makan, minum, pakai dalam kehidupannya. Maka yang pertama, kita harus menaklukkan ketakutan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena fakta beda dari kebenaran. Fakta memang kita berkekurangan, tapi Tuhan janjikan pertolongan dari surga. Karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Itu sebabnya ketika kita dalam mengerjakan segala sesuatu untuk mencukupi kehidupan kita sebagai kebutuhan makan, minum, pakai dalam kehidupan kita, mestinya kita harus memprioritaskan pekerjaan Tuhan. Maka Matius 6 ayat 33 katakan, "Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu." Justru apa yang kita takutkan itu menjadi tambahan. Justru apa yang kita sering persoalkan itu bukan adalah hal yang utama, tapi tambahan. Nah, itu sebabnya cara Tuhan memandang dengan kita justru terbalik. Cara kita memandang hal persoalan dalam kehidupan kita yang terjadi di dalam kehidupan kita justru terbalik dengan cara Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengiring Tuhan dengan benar, maka ketahuilah kita harus ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Maka yang pertama, pelajaran yang pertama tadi, kita harus menaklukkan ketakutan. Karena ketakutan akan membuat kita tidak bisa melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Yang kedua, seringkali saudara, fokus kita bukan soal permasalahan, tapi fokus kita adalah fokus yang membuat kita meragukan cara dan bagaimana Tuhan menolong kita.
Banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita akhirnya menenggelamkan kita tidak mempercayai Tuhan sanggup melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya hari-hari ini saudaraku, apapun yang menjadi persoalan saudara, ingatlah bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia menjamin kebutuhan kita dengan membawa kita kepada rumput padang hijau. Dan Dia memberikan kita air. Dan Dia memberikan kita damai. Dia memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya hari-hari ini percayalah kepada Tuhan. Maka oleh karena kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita pagi ini. Biarlah saudara diberkati Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Dalam nama Tuhan. Amin.